adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung KKR GBKP Runggun Bogor Barat. Ada sukacita pada hari ini? Oke, luar biasa ya. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu. Berarti sudah tiba saatnya pada saat ini kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik semua sudah siap? Kalau sudah siap, yuk duduk dengan baik, dengan manis, karena sebentar lagi kita akan memulai kebaktian pada hari ini. Untuk memulai kebaktian pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 257. Kita nyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Sekarang kita mau doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Tuhan boleh berikan pada kami di hari Minggu ini. Tuhan, saat ini anak-anakmu kelas kecil dan kelas tanggung akan memulai kebaktian. Tuhan berkati kebaktian kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih dong ya pastinya. Sekarang Kak Melisa mau meminta adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo semuanya, bangkit berdiri ya. Kita mau angkat satu pujian, kita nyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, siap ya? Kita nyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu,
kejap, ngek, ngok, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kejap, kejap, ngek, ngok, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kejap, kejap, ngek, ngok, amin. Adik-adik, setelah 6 hari lamanya adik-adik melakukan kegiatan sehari-hari, bersekolah, mungkin juga ada yang jalan-jalan, dan kegiatan lainnya, kakak mau tanya, apakah adik-adik ada meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, ada meluangkan waktu untuk berdoa dengan Tuhan? Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau berikan untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, mari kita masuk ke ruang firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Shalom dan selamat hari Minggu untuk adik-adik, khususnya untuk adik-adik dari kelas kecil, dari kelas tanggung. Kak Hana berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat dan semangat ya di hari Minggu ini. Nah, walaupun kita di rumah masing-masing dan bertemu dari YouTube ini, Kak Hana yakin dan percaya kita bisa fokus, kita bisa semangat untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mulai untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan,
karena Tuhan sudah membangunkan kami dari istirahat kami tadi malam. Dan saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk ibadah, untuk mulai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami fokus Tuhan, agar kami bisa mendengar dengan baik firman Tuhan pada hari ini dan memakaikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, walaupun hari ini kita belum bertemu secara langsung, tapi Kak Hana yakin dan percaya tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab yang pertama, sudah bisa menebak? Ya, kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Semua Alkitabnya dibuka dan kita baca bersama-sama ya dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Begini firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyewet daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung, di hari Minggu ini kita diberikan tema manusia jatuh dalam dosa. Kita ulangi sekali lagi, tema manusia jatuh dalam dosa. Mungkin ini adalah cerita yang udah kita hafal atau yang mungkin kita udah sering dengar sebelumnya ya, dimana kita tahu bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya itu selama 5 hari, dan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia, yang dimana sangat spesial. Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan dan diberikan akal dan pikiran. Diharapkan manusia yang diciptakan ini bisa menjadi pemelihara untuk makhluk-makhluk yang ada di Taman Eden. Nah, adik-adik, Tuhan juga memerintahkan kepada manusia bahwa manusia itu tidak perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, karena semuanya sudah Tuhan sediakan. Tuhan sudah sediakan makanan seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan juga berteman dengan semua jenis makhluk hidup yang ada di dalam Taman Eden pada saat itu. Nah, hanya satu nih perintah Tuhan, yaitu tidak boleh memakan buah pohon yang mengetahui pengetahuan baik dan mengetahui pengetahuan yang jahat. Nah, tapi adik-adik, karena keinginan dari manusia itu ingin lebih tinggi dari Tuhan, jadi mereka tergoda untuk memakan buah yang dilarang. Nah, adik-adik, ini juga adalah merupakan kesempatan iblis yang pada saat itu berbentuk ular untuk mempengaruhi manusia itu. Nah, akhirnya manusia itu tergoda dan memakan buah yang dilarang sama Tuhan. Nah, apa yang terjadi adik-adik setelah memakan buah yang dilarang? Mereka kaget, mereka tersadar pada saat itu bahwa mereka itu sudah berbuat dosa.
Nah, adik-adik, jika kita berbuat dosa, kita itu akan merasa ada yang kurang di dalam diri kita. Nah, sehingga kadang-kadang mungkin kita akan berbuat dosa yang lain untuk menutupi dosa kita yang sebelumnya. Mungkin adik-adik sekarang bertanya ya, Kak Hana, arti dari dosa itu apa sih? Nah, dosa itu adalah perbuatan-perbuatan dari manusia yang dimana itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, adik-adik. Tuhan sudah memberikan perintah untuk tidak boleh memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tapi mereka memakannya karena tergoda oleh godaan iblis dan oleh keinginan mereka sendiri. Sehingga mereka melanggar perintah Tuhan dan melakukan dosa. Nah, adik-adik, sama seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Nah, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, nah itu berarti kita sama aja berbuat dosa. Contohnya apa ya, Kak Hana? Misalnya, 1, kita mungkin mencontek pada saat ujian. Yang kedua, mungkin kita menyakiti hati orang tua, menyakiti hati papa, menyakiti hati mama, menyakiti hati kakak atau adik kita, atau mungkin kita berbuat jahat kepada teman kita. Nah, adik-adik, mungkin itu adalah dosa-dosa yang zaman sekarang yang kita lakukan. Nah, itu juga tidak menyenangkan hati Tuhan. Jika kita jatuh ke dalam dosa, itu tidak hanya menyakiti hati Tuhan aja, tapi juga mungkin menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, atau mungkin juga orang yang ada di dekat kita. Bisa jadi itu mungkin keluarga, papa, mama, saudara-saudara kita, ataupun teman-teman kita. Nah, mungkin bisa tersakiti akan dosa yang kita lakukan. Nah, dan juga adik-adik, jika kita sudah masuk ke dalam dosa ataupun jatuh ke dalam dosa, kita itu akan kehilangan sifat anak Allah. Sifat anak Allah apa, Kak Hana? Mungkin kita tidak lagi memiliki kerinduan untuk berdoa. Kita mungkin akan tidak ada lagi kerinduan untuk bersekutu, untuk kangen sekolah minggu. Nah, jangan kiranya ya adik-adik seperti itu. Kiranya kita bisa menjaga hati, menjaga pikiran, bisa menjaga perkataan perbuatan kita untuk tetap dekat dengan Tuhan, sehingga kita tidak berbuat dosa. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita selalu minta dibimbing sama Tuhan, adapun iblis yang mau menggoda, nah kita tidak akan tergoda adik-adik, karena kita sudah menetapkan hati kita untuk tetap menjadi anak-anak Allah. Kiranya melalui firman yang kita dengar pada hari ini, kita bisa menjaga pikiran, kita bisa menjaga perbuatan kita bisa menjaga perkataan kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tetap teguhkan hati kita ya adik-adik, biar kita tidak tergoda oleh iblis. Nah, adik-adik, seperti biasa, hari ini ada ayat hafalan yang diambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung, silahkan untuk menghafal ayat ini, dan jangan lupa untuk divideokan dan dikirim ke kakak wali kelas masing-masing ya. Nah, adik-adik, dan sebelum itu juga, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, firman hari ini, kita menaikkan satu lagu yuk. Kita mau bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat,
menutup firman Tuhan pada hari ini, mari kita kembali satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melalui firman yang kami dengar pada hari ini, hati kami kembali diteguhkan supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Berkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari agar kami bisa menjaga hati kami, menjaga perkataan kami, dan menjaga perbuatan kami. Dalam nama anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema manusia jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 37. Kita nyanyikan lagu Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Sekarang tiba saatnya kita mau angkat pujian, kita mau nyanyikan lagu untuk persembahan kita mau nyanyikan lagu dari KEE nomor 302 dengan judul Nginget Berkuah di Bata Simbalin.
Tadi kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita mau nutup kebaktian kita pada hari ini dengan berdoa. Mari adik-adik semua, kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Firman yang kami dengarkan boleh kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati juga untuk persembahan yang kami berikan. Kiranya persembahan ini boleh berguna Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami pun berdoa Tuhan untuk persekolahan kami. Tuhan berkati dalam sekolah kami, supaya kami rajin belajar, menjadi anak yang pintar ya Tuhan, semangat selalu ya Tuhan, sehingga nilai-nilai kami boleh baik, boleh bagus, menyenangkan keluarga kami, membanggakan keluarga kami, dan terlebih Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan yang memberkati kesehatan orang tua kami, supaya orang tua kami sehat selalu Tuhan, berkati juga pekerjaan mereka, supaya mereka boleh bekerja dengan baik, boleh mendapatkan rezeki yang cukup Tuhan, untuk apa yang kami butuhkan. Bapa, kami pun mau berdoa untuk gereja kami, Bogor Barat. Tuhan berkati dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pendeta, pertudiakan, dan juga pelayan-pelayan yang lain. Sehingga Bapa, pelayanan dilakukan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang pada saat ini pemerintah kami sedang berusaha untuk menurunkan angka kejadian COVID, dan juga untuk berusaha berjuang di tengah-tengah keadaan yang saat ini terus berlangsung. Kiranya pemerintah kami, Tuhan berikan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa juga Tuhan untuk kebaktian yang akan dilakukan pada minggu depan nanti. Kiranya kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami untuk berkebaktian bersama. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari adik-adik semua kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik kelas kecil dan tanggung, terima kasih sudah mengikuti kebaktian pada hari ini dengan baik. Kiranya kita bisa bertemu kembali di kebaktian minggu depan. Sehat-sehat semua ya, tetap semangat, rajin belajar. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, dadah!